Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 39. Di awal video ini, semua terus bergerak memasuki formasinya. Kinga yang menyadari keanehan di sana pun berpikir, sungguh aneh, hutan di bawah gurun. Apa mereka menjebak energi bumi dengan formasi ini? Dan apa itu? Sebuah lubang? Aku bisa merasakan banyak energi dari sana. Apa malah polan spiritnya disegel di sini? Jika aku menyerap mereka, kelasku akan meningkat drastis. Ada yang datang kemari. Tepat setelah Kinga berpikir begitu, Four Eye Divine Beast yang menjaga formasinya pun muncul keluar dari lubangnya sembari menuturkan, beraninya kau menginjakan kaki di sini. Aku tidak tahu bagaimana caramu kemari, tapi semua penyusup harus mati. Melihat aura yang dipancarkannya, seketika itu juga Kinga tersadar jika makhluk di depannya itu adalah makhluk kelas atas. Akan tetapi, di luar dugaannya, Four Eye Divine Beast nampaknya mengenali dirinya. Tunggu, kau terlihat familiar. Bukankah kau Kinga White Serpent pelayan Moyonge? Kinga yang merasa aneh pun bertanya, "Oh, kau kenal aku kah?" Four Eye Divine Beast pun melanjutkan, "Tentu, aku melihatmu dengan Moyonge setelah kalian masih aktif dulu. Kupikir kau binasa bersamanya. Tak kusangka kau masih hidup. Kenapa Alats biasa datang kemari sendirian?" Tentu saja, perkataannya yang mengatakan jika dirinya hanyalah sebuah alat sontak membuat Kinga murka. Hingga seketika itu juga, Kinga melilit tubuh Four Eye Divine Beast sembari menegaskan, "Alat katamu? Kau hanya penjaga gerbang. Beraninya kau mengaku alat, hah?" Kita beralih kembali pada Yumyong yang nampaknya telah tiba di sebuah desa di utara gurun tak lamakan yang bernama Desa Goitung, di mana ia menginap di salah satu kamar yang kosong untuk beristirahat. Lalu, sembari duduk bersila di kamarnya, Yumyong yang bermeditasi pun berpikir, seperti yang Kinga bilang, ada sebuah desa di arah ini. Tak kusangka ada desa di dekat gurun seperti ini. Setidaknya, aku punya tempat untuk beristirahat. Aku penasaran keadaan Kinga sekarang. Tapi, biarkan saja dia. Cepat atau lambat, dia harus menghadapi monopolan spirit lagi. Aku tak bisa terus mengandalkannya. Inti monopolan spirit berasal dari dendam dan kebencian. Jika aku bisa memasukkan kehendak yang lebih kuat ke dalam pedangku daripada kebencian mereka. Namun, di saat Yumyong memikirkan hal itu, tiba-tiba saja kepala desanya muncul dengan senampan makanan. "Punten tuan, saya membawa makanan Anda." Seketika itu juga, Yumyong yang merasa agak kesal pun meliriknya bertanya, "Bukankah aku sudah bilang bahwa jangan mengganggu meditasiku?" Kepada saya yang terkejut dengan responnya pun berkata, Saya minta maaf, saya sungguh melupakannya." Yumyong yang tak ingin memarahi orang tua pun sepertinya membalas, tak masalah, tinggalkan saja di sana dan silakan pergi." Sembari melangkah pergi dari sana, si kepala desa yang merencanakan sesuatu pun menimpali. "Baiklah kalau begitu, apa Anda perlu pelayan untuk malam ini?" Mendengar perkataannya, seketika itu juga Yumyong yang kembali merasa kesal menatapnya dengan tajam, yang membuat si kepala desa kembali minta maaf sembari melangkahkan kakinya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Yumyong merasa aneh sejak kedatangannya di sana pun terdiam berpikir. Saat pertama kali aku datang, aku hanya meminta tempat menginap, tapi entah mengapa mereka salah paham dan mengiraku sebagai pewaris kultus Demonik. Seluruh desa menundukkan kepalanya dan memperhatikan setiap gerakanku dengan hati-hati, karena tak perlu mengungkapkan bahwa aku berasal dari dataran tengah. Sebaiknya aku biarkan saja seperti ini. Tapi mereka terlalu berlebihan melayaniku. Ini meresahkan. Saat Yumyong berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada seorang mendatangi kamarnya, yang tentu saja membuat Yumyong semakin kesal, karena mereka sama sekali tak memberikan waktu untuknya berpikir. Namun, kekesalannya seketika menghilang ketika melihat seorang pria lain yang mendatangi kamarnya, di mana dengan wajah seriusnya, pria itu menuturkan, "Saat Anda pertama kali datang, saya langsung tahu bahwa Anda bukanlah tuan muda di kultus Demonik. Bukankah Anda berasal dari keluarga Tang?" Tentu saja, apa yang dikatakan pria itu membuat Yumyong terdiam. Meskipun begitu,
pria itu menceritakan kisah hidupnya. Yang mana pria itu bernama Jang Chunil. Dia dulunya adalah seorang pendekar di bawah aliansi Black Death saat menguasai Sichuan. Akan tetapi, suatu hari saat dia pergi, seorang petugas dari aliansi Black Death memperkosa istrinya, sehingga istrinya bunuh diri karena malu. Lalu, Jang Chunil yang marah pun melakukan balas dendam. Namun, aliansi Black Death malah memberikan bounty atas kepalanya, yang buatnya melarikan diri ke Xinjiang. Lalu, setelah menceritakan kisahnya, Jang Chunil melanjutkan, "Saya punya seorang putri, tapi karena saya terkena bounty, saya tak bisa membawanya kemari. Saya datang menghadap Anda untuk menanyakan kabar Sichuan. Apa bounty saya sudah dicabut atau belum? Karena saya ingin sekali bertemu dengan putri saya." Mendengar semua hal itu, Yumyong yang merasa simpati padanya pun menuturkan, "Aku tidak tahu di mana kau dulu bekerja, tapi aliansi Black Death telah musnah. Bersama dengan sisa sekte unortodok lainnya di Sichuan, bounty-mu mungkin juga sudah dihapuskan." Seketika itu juga, Jang Chunil yang terkejut bukan main pun bertanya, "Apa? Aliansi Black Death telah musnah? Apa seorang mengalahkannya?" Meski awalnya Yumyong ingin mengatakan yang sebenarnya, jika dirinya lah yang telah melakukan itu, ia segera menghentikan niatannya. Karena kalau ia mengatakan itu, situasinya pasti akan semakin rumit, hingga diam pun adalah pilihan terbaiknya. Dengan begitu, Yumyong hanya berkata, "Ya, salah satu master bela diri Regals mengalahkan mereka." Seketika itu juga, Jang Chunil yang merasa begitu senang pun bersujud di sana membalas, "Terima kasih karena telah memberitahu saya. Sekarang, saya bisa menemui putri saya." Yumyong yang merasa bisa memanfaatkannya untuk bertanya situasi di sana pun membalas, "Tapi, menilai dari kondisi desa ini, sepertinya tidak terlalu makmur. Juga, mereka memperlakukanku dengan sangat baik. Pasti ada alasan di baliknya." Jang Chunil yang mengerti maksudnya menjelaskan, "Itu mungkin karena Divine Pill. Itu adalah obat yang didistribusikan oleh Kultus Heavenly Demon. Mereka bilang itu bisa meredakan penderitaan. Semakin banyak kekayaan yang ditawarkan, semakin banyak pula obat yang diterima. Tapi desa Goi itu terlalu miskin. Jadi mereka hanya menerima jumlah pil yang sedikit. Masalahnya adalah Divine Pill ini sangat kuat dan candu. Sekali orang mengkonsumsinya, mereka tidak akan pernah lepas. Warga desa mungkin salah mengira bahwa Anda adalah bangsawan dari kultus, sehingga mereka mencoba melayani Anda sebaik mungkin agar mendapatkan Divine Pill. Umumnya, banyak tokoh dari kultus berkunjung kembali dengan motif yang sama." Mendengar hal itu, Yumyong yang merasa aneh pun berpikir, meski tanah ini jauh dari jangkauan istana kekaisaran dan aliansi, mereka berani mendistribusikan obat-obatan itu kepada rakyat sipil. Namun, di saat Jang Chunil akan memberikan saran apa yang harus dilakukan jika Yumyong berniat untuk terus bertindak seperti seorang bangsawan kultus demonik, tiba-tiba saja terdengar suara lonceng yang begitu keras yang membuat Jang Chunil berkata, "Suara lonceng, itu alarm desa. Jika sekeras ini, artinya ada bandit yang mendekat." Tentu saja, kemunculan bandit yang tepat setelah kedatangannya ke desa membuat Yumyong merasa semakin aneh. Ditambah lagi, si kepala desa muncul sembari berteriak, Tuan, apa Anda di dalam? Apa Anda mendengar alarm desa? Sekitar 60 bandit datang kemari." Chunil, apa yang kau lakukan di sini?" Di saat Chunil terdiam tegang karena tak bisa mengatakan alasannya, Yumyong menatap ke kepala desa bertanya, "Itu aku yang memanggilnya, karena ada yang ingin aku tanyakan. Tapi, apa kau bilang tadi? Bandit ya?" Si kepala desa pun membalas, "Benar, Tuan. Kami punya tempat tersembunyi untuk situasi seperti ini. Tolong ikut dengan kami agar Anda selamat." Mendengar perkataannya, Yumyong pun menatapnya tajam menimpali. "Apa aku terlihat seperti orang yang akan melarikan diri dari bandit seperti itu, Si kepala desa yang ketakutan dengan responnya pun seketika itu juga minta maaf padanya. "Tidak, maaf. Saya tidak bermaksud seperti itu, Tuan." Yumyong pun menegaskan, "Sudahlah, bawa para bandit itu kepadaku sekarang." Dengan begitu, si kepala desa itu pun segera membawa Yumyong pada para bandit yang telah menunggunya di depan gerbang masuk desanya, di mana si ketua bandit di sana langsung menyambutnya dengan sebuah pertanyaan. "Empat yang di tengah, kalian bukan penduduk desa ini kan? Dari mana asal kalian?" Mendengar pertanyaannya,
Seketika itu juga, Yum Yong teringat dengan perkataan Chunil sebelumnya. Yang mana, jika Yum Yong berniat untuk melawan para bandit, lebih baik baginya mengaku bahwa ia berasal dari keluarga Poison Master yang merupakan keluarga dari kultus demonik yang berpartisipasi dalam racun dan obat-obatan. Hingga jika ia menggunakan racun, tak akan ada yang mempertanyakannya. Dengan begitu, meski Yum Yong baru tahu jika bahkan kultus demonik punya hal yang sama dengan Kelentang, ia pun menggunakan saran dari Chunil dengan berkata, "Aku adalah putra untuk keluarga Poison Master Yang." Si ketua bandit yang terkejut pun membalas, "Keluarga Poison Master Yang? Seorang pewaris keluarga bangsawan bergengsi di tempat seperti ini? Jika kau berkata jujur, buktikanlah. Tunjukkan pada kami di Pine Pill." Seorang dari keluarga Poison Master Yang pasti membawa hal itu. Sembari mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, Yum Yong pun menimpali. "Ya, sepertinya aku tak punya pilihan lain." Melihat Yum Yong yang begitu menuruti permintaannya, si ketua bandit dimana senang pun berpikir, keluarga Poison Master Yang katanya, rezeki nomplok ini mah. Jika kami menyandranya, kami bisa memeras banyak di Pine Pill dari kultus. Hah? Suara apa tuh? Ada yang itu dari kudanya kah? Dengan pikiran seperti itu, si ketua bandit itu pun segera melihat ke arah belakangnya, di mana ia dibuat terkejut ketika melihat beberapa anak buahnya yang tewas begitu saja. Ditambah lagi, Yum Yong menuturkan, "Ini aneh. Aku mengatakan dengan jelas bahwa aku perlu waktu untuk memulihkan Kiku. Tapi, satu demi satu orang bodoh mengganggu istirahatku. Lalu sekarang mendadak bandit muncul. Siapa itu? Siapa yang mengatakan pada mereka bahwa ada aku di sini? Kalau tak ingin merasakan kesakitan yang tak terbayangkan, sebaiknya cepat katakan." Tentu saja, apa yang terjadi di sana sontak membuat semua orang terkejut. Bahkan Chunil tak bisa mengeluarkan matanya ketika ia berpikir. Pada menit itu, aku bahkan tak melihat penyebab mereka jatuh. "Tuan, apa Anda melakukannya? Aku tahu kau hebat, tapi ini di luar nalar." Saat Chunil berpikir seperti itu, si ketua bandit yang awalnya terlihat begitu tangguh, tiba-tiba saja bersujud di sana sembari berkata, "Aku tidak berniat melakukan ini. Tolong ampuni kami. Jika Anda membiarkan kami hidup, kami akan berusaha membalas kebaikan Anda berkali-kali lipat. Seperti yang Anda kira, kami disewa untuk datang kemari. Orang yang memojokkan informasi Anda adalah kepala desa." Seketika itu juga, si kepala desa yang merasa terpojok pun berteriak menyangkalnya. "Ini fitnah. Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Habisi dia. Tutup mulut kejinya itu." Lihat tingkah si kepala desa yang ingin menyelamatkan dirinya sendiri, si ketua bandit pun tentu tak boleh tinggal diam. Di mana ia mengatakan semua kebusukan kepala desa di sana. "Dasar pria tua bangka licik. Bukankah kau bilang ada pewaris bodoh dari kultus data? Habisi dia. Ambil hartanya dan di Pine Pill miliknya. Tuan, saya dan kepala desa telah bekerja sama dalam waktu yang lama. Kami telah melakukan trik ini berkali-kali. Kepala desa akan melaporkan para pedagang dan karnapan yang lewat, sedangkan kami akan menyerang mereka dan membagi keuntungan. Jika mereka benar-benar mengelola uang dengan baik, desa ini tak akan jadi semiskin ini. Kalau tidak percaya, silakan geledah rumah kepala desa. Anda akan melihat jika rumahnya itu penuh dengan barang curian." Mendengar hal itu, meskipun si kepala desa berusaha keras untuk menyangkalnya, kemarahan para warga desa padanya sudah tak terbendung lagi. "Kepala desa, apa itu benar? Kau tahu betapa menyedihkannya keadaan kami. Tapi kau selama ini menipu kami. Karena kau, penjaga kami mati karena melindungi desa ini dari bandit. Dasar pejabat bangsat. Bagaimana mungkin orang seperti menjadi kepala desa kami?" Si kepala desa yang menghalang kabut pun dengan halakan seperti itu berkata, Tidak, ini salah paham. Tak ada cara lain. Di negeri seperti ini, kita tidak punya pilihan." Namun, belum sempat si kepala desa menyelesaikan kalimatnya, Yum Yong telah lebih dulu menghabisinya dengan jarum beracun, yang membuat si ketua bandit yang melihatnya berpikir, "Jarum beracun? Mereka sangat cepat dan bahkan hampir tak terlihat. Jadi begitukah caranya mengalahkan anak buahku? Tapi, apa keluarga Poison Master yang menggunakan jarum beracun? Sejauh yang aku tahu, hanya satu tempat di dunia ini yang menggunakan jarum beracun." Dengan pikiran seperti itu, si ketua bandit itu pun bertanya, Tunggu,
Jangan-jangan kau bukan berasal dari keluarga Poison Master yang kan? Mungkinkah kau berasal dari si Cu? Jadi pun diakhiri dengan, sayangnya belum sempat si ketua badut menyelesaikan kalimatnya. Yum yang telah lebih dulu menghabisinya dengan berkata, "Oh, kau nyaris saja mengungkapkannya. Tapi hal itu harus kau simpan sendiri."